Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Ilham Zauzan dari Prodi Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep orang Muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Yang pertama adalah konsep tentang Muslim moderat. Teman-teman, seperti yang kita tahu, agenda tentang Islam moderat terus-menerus diperdebatkan. Mari kita simak contoh konkret seperti sebelum Perang Dunia Kedua, terlihat ancaman di barat seperti isu neonazim, neofasim, lalu muncul isu Islam moderat. Termoderat di satu sisi senantiasa disandingkan dengan Islam yang ramah pada alam sosial. Selain itu, dalam kacamata umum, Islam moderat seringkali diidentifikasi karakteristik keislaman universal. Islam moderat mengambil tempat di tengah, tidak condong ke kanan dan tidak pula condong ke kiri. Jadi Islam moderat itu seperti gimana ya, kayak ya pokoknya di tengah-tengah gitu loh. Dapat dikatakan bahwa Islam moderat adalah wujud dari mediasi dua tarikan Islam ekstrim, yakni Islam kanan dan Islam kiri. Islam moderat diidentifikasikan tidak saling menyalahkan, tidak pula menyatakan dirinya yang paling benar, dan bersedia berdialog. Sehingga tercermin bahwa perbedaan itu benar-benar rahmat. Maka yang sebenarnya inilah konsep dari Islam moderat. Secara etimologi, berdasarkan KBBI, moderat mempunyai arti sebagai sikap yang senantiasa menghindari perilaku, perkataan yang ekstrim, serta perbuatan yang ekstrim. Kata kunci penting di sini adalah menghindari perilaku atau perbuatan, perkataan, dan ekstrim. Kata ekstrim merujuk pada arti sebuah atau sesuatu yang keterlaluan, fanatik, keras, kasar, dan lain-lain. Jika merujuk pada definisi ini, maka Islam moderat mengisyaratkan atas usaha menjauhkan cara beragama Islam yang jauh dari berbuat kasar, berbuat kekerasan, dan keterlaluan, serta baik itu dalam bersikap, berpikir, berucap, ataupun bertindak. Selanjutnya adalah karakteristik Islam moderat. Jika Islam moderat diterima sebagai jelmaan lain dari Islam modernis, maka sebagaimana ciri khas Islam modernis, Islam moderat dapat diidentifikasi sebagai gerakan atau pemikiran keislaman yang mengedepankan semangat berpikir ilmiah menurut fitrah dan menurut sunatullah. Terdapat dua ciri mendasar. Pertama, rasional. Artinya adalah sebuah paradigma keagamaan yang menempatkan teks-teks keagamaan berdasarkan nalar dan daya pikir yang dialektik. Maksudnya itu seperti Islam itu mengedepankan daya pikir yang berupa nalar gitu loh. Jadi tidak terpaku kayak sama hadis gitu. Jadi sama dinalar juga. Lalu dengan hubungan itulah agama dan akal menjadi sinergis. Sehingga teks-teks keagamaan menyangkut kehidupan dapat dimaknai secara komprehensif, kontekstual, dan menyeluruh. Yang kedua adalah ilmiah. Sikap ilmiah di sini mengandaikan pada kesediaan, kesanggupan, serta penerimaan diri terhadap produk ilmu pengetahuan. Contoh-contohnya kayak obat, terus vaksin gitu. Yang selanjutnya adalah tentang kepedulian bangsa. Di masa pandemi COVID-19 ini, keseharian mahasiswa ikut berubah. Mereka tidak lagi sesering seperti biasanya berinteraksi dengan sesama mahasiswa lainnya. Hal tersebut lantas membuat mereka berhenti peduli antara sesama mahasiswa lainnya atau pada orang sekitarnya. Pengamat sosial Universitas Indonesia pernah berkata, apabila seseorang menunjukkan rasa empati pada korban COVID-19, mengajarkan protokol kesehatan, itu berarti mereka masih memiliki kepedulian kepada bangsa di era pandemi ini. Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia, Cecep Darmawan, menerangkan bentuk kepedulian selama pandemi tidak harus peduli terhadap sesama mahasiswa ataupun orang-orang di universitas. Namun, kepedulian di masa pandemi ini dicerminkan dari kepedulian terhadap lingkungan sekitar mereka. Selanjutnya adalah contoh-contoh kepedulian terhadap bangsa di era pandemi. Pandemi COVID-19 ini memaksa kita menemukan cara baru dalam menyeimbangkan kondisi pembatasan sosial dan memunculkan kepedulian. Bahkan, saat ini tetap tinggal di rumah merupakan suatu kepedulian yang baru. Contoh kepedulian terpenting adalah yang pertama, yaitu tetap di rumah saja. Tetap berada di rumah bila tidak ada urusan penting merupakan hal terbaik saat ini. Untuk memutuskan rantai penularan COVID-19 akan lebih baik jika saat ini kita tidak keluar rumah untuk urusan yang tidak penting.
seperti nongkrong, bermain, berkerumun, dan lain-lain. Contoh kepedulian yang kedua adalah kepedulian terhadap orang sekitar kita. Kita tentunya memiliki seorang teman, seorang seperti tetangga ataupun keluarga lainnya yang mungkin membutuhkan hiburan atau apapun selama pandemi ini. Jadi kita bisa sekedar menanyakan kabar melalui obrolan video atau chatting di media sosial ataupun panggilan telepon bersama mereka. Yang selanjutnya adalah contoh terakhir. Dengan memberikan kita bisa memberikan bantuan beberapa bahan pokok atau kebutuhan pokok jika memang kita memiliki kelebihan rezeki. Jika kita memiliki tetangga atau keluarga yang berusia lanjut dan kita memiliki kelebihan rezeki untuk membantu mereka serta memiliki waktu yang cukup luang, kita bisa mempertimbangkan untuk membantu mereka berbelanja kebutuhan pokoknya ataupun membelanjakan kebutuhan pokok untuk mereka. Sekian orasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.